Ini kesejahteraan, ini kesejahteraan. Jadi kesejahteraan itu butuh apa? Kehangatan dan juga butuh apa? Peneguhan, peneguhan. Anda pun istri kepada suami butuh. Kadang-kadang suami pun melakukan hal kecil butuh dipuji. Misalnya ganti bohlam. Kan bohlam itu atau baterai jam. Sudah lama tidak diganti-ganti. Pak, mati. Paling suami, oh. Pak, mati. Oh, itu. Dan kalau suatu hari mengganti, Anda harus tepuk tangan. Hui, my hero. Edan, Pak. You are the best, gitu ya. Padahal cuma ganti batu jam, saudara-saudara. Itu afirmasi, peneguhan. Yang kedua adalah apa? Prokreasi, anak. Anak itu berkat, tetapi bukan berarti tidak punya anak, tidak ada berkat. Perkawinan tanpa anak pun bisa bahagia. Dan ingat, jangan pernah berpikir bahwa perkawinan yang tidak punya anak adalah perkawinan something wrong. Tuhan menghukum kita. No, 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 no. Tuhan mau menggunakan Anda dengan cara lain. Saya bertemu dengan pasangan suami istri yang tidak punya anak. Dan apa yang terjadi sekarang? Dia membuat panti asuhan. Dan dia menampung 17 anak yang dibuang oleh orang tuanya. Dan dia mencintai. Itu. Jadi jangan pernah berpikir bahwa tidak punya anak kita tidak diberkati Tuhan. No, no. Tuhan ingin memakai kamu. Dan yang kedua, Anda harus lihat, anak itu bukan milik Anda. Anak itu lahir melalui Anda, tetapi anak itu punyanya Tuhan. Maka kalau punya Tuhan, yang bisa mengatur anak ini adalah Tuhan, bukan orang tuanya. Saya 25 tahun di rumah retret, konsultasi dengan anak-anak. Banyak anak-anak yang sedih. Bapak Ibu, saya itu ditakdirkan oleh Tuhan sebagai anak yang spesial dari 4 bersaudara. Saya anak pertama, laki-laki. Kedua laki-laki, 3, 4 perempuan. Dari 4 anak yang paling spesial saya. Karena apa? Satu-satunya yang rankingnya konsisten. 35. Dari jumlah murid 37. Adik saya tidak konsisten. Bodoh dia. Kadang ranking 2, kadang ranking 3, kadang ranking 1. Bodoh dia, gak pernah konsisten dia. Ayah saya selalu mengatakan Eko bodoh, Eko bodoh, Eko bodoh. Memang dibanding 3 adik saya paling bodoh. Saya tidak punya prestasi. Apalagi kalau udah pelajaran matematika, ayah itu mengajar kita. Dan kalau saya ditanya, yang bisa jawab siapa? Adik saya. Saya itu masih Udah kayak kambing aja kalau diajarin nggak ngerti. Adik saya langsung jawab dan lihat adik kamu pinter, kamu bodoh. Saya diem saja. Dan apa yang terjadi? Memang saya terluka dengan ayah. Saya sakit hati dengan ayah. Saya jengkel dengan ayah. Saya sempat berpikir, saya tuh anaknya bukan. Bahkan saya pernah lihat di album foto, adik-adik saya tuh waktu kecil dipangku oleh ayah. Digendong, dinaikin ke atas. Di album itu tidak ada foto saya dengan ayah. Saya sedang digendong oleh tukang becak. Sampai saya ngomong, Bu, ayah saya yang mana, kata saya tuh. Saya sampai tidak akrab dengan ayah. Maaf, saking tidak akrabnya, saya pernah mengolah hidup saya, suruh membayangkan ayah meninggal. Saya tidak menangis. Saya berkata, oh ya sudah, selamat jalan. Saya tidak intim dengan ayah.
sakit hati. Tapi saudaraku yang terkasih, sampai suatu saat saya minta jadi Romo pun ayah sampai berkata, kamu bodoh jadi Romo. Aduh jangan ngisin-ngisini Katolik. Ngisin-ngisini kata bapak itu. Lalu Eko berkata, enggak, Eko pokoknya mau jadi Romo. Tapi kamu bodoh, biarin. Nanti kalau sudah jadi Romo, khusus untuk orang-orang bodoh, kata saya. Dan rupanya Tuhan mendengar saya, saudara-saudara. Saya tidak mengatakan Anda bodoh loh, tidak mengatakan. Jadi ayah saya rupanya hanya melihat saya bodoh, saya bodoh, saya bodoh. Dan akhirnya apa yang terjadi? Toh saya mampu. Toh saya mampu. Dan guru matematika pun selalu mempermalukan saya. Saya kalau ditanya, Eko, selalu suruh maju. Dan pasti nggak bisa. Dan selalu guru itu kan senang sekali mencari kesalahan murid gitu ya. Dan saya kalau udah matematika langsung sakit perut lah gitu. Gatel-gatel lah. Mau kencing lah gitu ya. Udah nggak tahan. Sampai saya kalau udah guru matematika datang saya langsung tunduk. Sudah tunduk baik-baik, diam, tenang, masih dipanggil. Eko maju ke depan. Terus, Pak kok Eko terus sih Pak? Kata saya tuh. Karena Eko bodoh. Kata dia, ya udah. Sampai suatu saat saudara-saudaraku, saya memberi retret guru-guru saya. Dan guru-guru saya tidak kenal saya. Loh, guru itu kan hanya kenal orang-orang pinter dong. Anak bodoh gak diinget-inget. Saya bodoh tapi baik. Gak banyak masalah, tapi bodoh. Lalu setelah memberi retret, para guru itu kagum. Romo tuh kalau menjelaskan sederhana dan gampang dimengerti Romo. Pak saya bisa kayak gini karena dulu murid saya, Bapak Ibu. Oh yang mana Romo? Lalu saya cerita, tiba-tiba guru matematika, oh yang bodoh itu ya. Terus saya berkata, Pak ingat bahwa roda tidak selamanya ada di bawah, Pak. Dulu saya di bawah, saya naik ke atas, Bapak di bawah sekarang. Gitu. Jadi Bapak Ibu ingat, jangan pernah langsung sedih kalau punya anak-anak rankingnya di bawah rata-rata. Oke. It's okay, sedang berkembang dia. Anda tahu Monsinyur Anton, Uskup Bandung, yang keren itu? Beberapa mungkin tahu, pinter, kecil, tapi pinter bisa. Dia cungkojen, saya ingin ijen. Dia kecil, otaknya besar, saya besar, otaknya kecil. Beliau ini pinter sekali, memang sekolah itu kalau udah saya belajar seminaris sejak SD, SMP SD sekolah, satu sekolah, SMA satu sekolah, kuliah sama-sama. Beliau itu kalau belajar cuma tutup, saya tanya percis seperti yang ditulis. Saya ingin nyobain gaya dia. Saya buka, tutup, nih gue tanya. Lalu ditanya, emang ada di situ kata saya itu. Saya nggak bisa cara dia. Tapi Bapak Ibu, beliau boleh jadi uskup Bandung. Tapi yang paling terkenal gue. Pernah saya misah dengan beliau, lalu Bapak Uskup itu berkata, kamu yang khotbah kok. Enggak lah Monsinyur, kata saya itu yang terhormat Monsinyur, walaupun teman gitu. Enggak kamu. Kenapa enggak Monsinyur? Kalau kamu khotbah itu sederhana untuk blow on pada dimengerti kok, ya udah. Lalu yang kedua adalah apa? Maaf Pak, ingat sering kali saya prihatin. Ada anak-anak yang hidup karena ambisi orang tuanya. Kamu harus jadi dokter. Saya sedih banget. Ini yang paling prihatin saya. Mamanya ingin anaknya jadi dokter karena pinter. Anaknya ingin jadi seniman. Terus, Pak aku mau jadi seniman. Enggak, kamu jadi dokter. Lu tahu nggak dokter? Sekali pegang, gotiau.
buka baju 10 juta, di black 100 juta gitu ya. Tapi Pak Agun, enggak, kamu harus jadi dokter. Apa yang terjadi? Dia lulus di kedokteran Unpad, dan setelah lulus dia kasihkan ijazahnya kepada bapaknya. Dan dia berkata, saya selesai apa yang papa minta. Sekarang saya mau hidup untuk diri saya sendiri. Menyedihkan. Karena apa? Orang tua terlalu ambisi. Dia pikir bahwa orang tua adalah Tuhan bagi anaknya. Dan. Ingat Khalil Gibran. Anak itu anak panah dan orang tua itu hanya busurnya. Dan Tuhan sang pemanah tahu anak panah ini akan melesat kemana. Kita hanya dipakai oleh Tuhan untuk membuat anak kita melesat. Maka orang tua itu bahagia kalau anak jadi dewasa. Tidak tergantung lagi pada orang tuanya. Anda harus berbahagia. Ini anak. Ini tujuan pendidikan. Next. Nah sekarang mari kita ingat-ingat waktu perkawinan ada janji perkawinan. Tentunya Bapak Ibu lupa ya janji perkawinan. Karena cuma sekali seumur hidup. Saya nggak pernah lupa. Karena dalam waktu sebulan bisa 30 perkawinan gitu ya. Ngedengerin terus. Janji perkawinan bunyinya begini. Saya, Eko, memilih engkau, Juminten, menjadi istri saya. Saya berjanji, Juminten itu kan tukang gudeg ya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Menarik. Bahwa di dalam perkawinan Katolik, sampai kapanpun, seperti apapun, Anda tidak akan pernah ditinggalkan oleh pasangan Anda. Hebat. Hebat. Walaupun Anda sedang gajian, sedang hebat, gajinya bagus, istri tetap setia. Anda tidak bisa apa-apa, istri tetap setia. Karena tidak ada pilihan lain. Ya. Betul. Tidak ada pilihan lain selain apa? Setia. Titik. Maka Bapak, Ibu, itulah sebabnya kalau saya makan bersama keluarga, lalu suami dekat istri, suami itu kalau udah makan samcan, istri main bawah dan main cubit. Cukup, selesai. Jangan banyak-banyak. Gitu. Tapi kalau dengan romonya, ayo Romo makan, tambah lagi Romo, enak. Jangan sampai Romo, Anto tadi di Jember sampai kecil, harus gendut. Lalu saya tanya, Bu, kenapa kalau Bapak diinjekin terus? Romo, kalau sakit siapa yang ngurus? Saya yang capek, saya yang ngurus gitu. Terus lah kalau saya bagaimana? Terserah Romo gitu ya. Wah asem tenan kata saya itu. Jadi Romo kita punya nasib buruk Romo ya. Harus ngurus diri sendiri. Jadi lihat di sini bahwa di dalam perkawinan tidak ada untung, tidak ada malang yang bisa atau sehat atau sakit yang bisa memutuskan hubungan perkawinan. Maka next. Kasih suami istri itu bercirikan apa? Fisik dan spiritual. Next. Apa maksudnya? Bahwa di dalam perkawinan kehadiran Tuhan dapat dirasakan dalam pribadi pasangan. Kalau Tuhan mencintai, cinta Allah itu jelas dalam diri pasangan. Jadi saya suka ngomong, Bapak Ibu jangan sampai Anda rajin pelayanan tetapi jarang bertemu dengan pasangan, dosa Anda. Kenapa? Karena pelayanan Anda adalah pelarian. Hati-hati.
jengkel melihat suami yang di rumah. Karena apa? Suami kan senangnya apa? Nerimo opo onone. Piring kotor, suami tenang saja. Rumah acak-acakan, suami tetap tenang saja. Wanita tidak bisa seperti itu. Pah, beresin. Oh, terus mah, bagus. Lanjutkan perjuanganmu mah, gitu ya. Papa mendoakanmu, Pak. Jadi kalau kita lihat di dalam perkawinan, bahwa perkawinan itu menjadikan Anda bersatu secara fisik dan spiritual. Maka kalau secara fisik itu berarti apa? Kehadiran pasangan harus menjadi kehadiran Tuhan. Harus menjadikan kehadiran cinta. Saya ingat ibu saya bidan. Ayah saya angkatan udara. Ibu saya pekerja keras. Ibu kalau sudah pulang kerja tidak langsung duduk ongkang-ongkang. Gak punya waktu ibu itu tetet-toet dengan istri-istri yang lain. Nggak. Ibu pulang kerja langsung beres-beres dapur, bersih rumah. Dan yang menyedihkan, saya dekat sekali dengan ibu, saya sangat sayang dengan ibu. Ibu setelah pensiun, ibu kena stroke dan tidak bisa apa-apa. Yang hebat adalah apa? Saya kagum pada ayah. Ini yang akhirnya membuat saya berdamai dengan ayah. Setelah ibu stroke dan tidak bisa apa-apa, hanya tertidur, bapak yang merawat ibu. Bapak memandikan ibu, bapak membuat makanan untuk ibu, nyuapin ibu setiap hari. Waktu itu bapak pun sudah pensiun. Sampai kita berkata, Pak, kita panggil perawat ya. Apa jawab ayah? Ora, aku wae. Loh bapak nanti capek? Ora opo-opo. Loh kenapa kok seperti itu? Mbokmu ki apik mbek aku. Yen saiki mbokmu gering, aku sing melayani mbokmu. Edan perkawinan yang kayak gini. Dulu dia sudah melayani saya. Kalau dia sakit, inilah saat bagi saya untuk menunjukkan cinta saya pada dia. Wow. Saya terbelalak dengan ayah yang seperti itu. Jadi ini betul. Bahkan maka suatu saat pada saat ibu masih bisa bicara, saya tanya, Bu, waktu ibu di ICU, saya menemani ibu. Ibu sudah mulai bisa bicara. Saya tanya, Bu, ibu nanti kalau masuk surga ya Bu, di surga boleh menikah lagi. Ibu cari suami yang lebih ganteng ya, supaya anaknya seperti bintang film Bu. Apa jawab ibu? Ora, aku golek bapakmu wae. Bapakmu ki apik. Wis ora ono liyane bapakmu wae. Oh alah, Jawa neh kata saya itu. Apa artinya? Ibu tidak pernah menyesal hidup bersama ayah. Maka seorang anak kecil pun pernah tanya kepada saya, Romo, kalau nanti di surga boleh menikah, boleh jadi Romo. Romo mau apa? Menikah atau jadi Romo? Saya tetap jadi Romo. Saya bahagia jadi Romo. Nah sekarang kalau pertanyaan ini saya lempar pada Bapak Ibu. Kalau nanti di surga Anda boleh menikah kembali. Akankah dengan pasangan yang sama? Jangan ketawa, gue tanya. Ya Allah. Tunduknya tuh dengan berat hati. Karena beberapa bapak berkata, cukup penderitaan di dunia ini saja.
Jadi saya mau mengatakan apa? Bapak Ibu ingat, kalau perkawinan Anda rasakan sebagai trauma berat, hidup dengan dia berat banget, berat banget. Saya jamin sampai kapanpun berat. Karena Anda tidak melihat dia itu anugerah dari Tuhan. Kita pun sama. Kalau kita sebagai imam, sebagai suster, kalau iri dengan bapak ibu, aduh bahagia banget ya hidup berkeluarga, aduh ada yang menyayangi. Saya jamin kita tidak akan bahagia dan cepat keluar. Kalau kita bahagia dengan panggilan kita, maka setiap saat itu adalah anugerah, berkat. Dan Bapak Ibu ingat, pasangan Anda adalah anugerah dari Tuhan. Apa artinya anugerah? Bu jawab, Bu jangan senyum aja. Apa itu anugerah? Yang membuat gerah. Bukan. Anugerah itu berarti apa? Pemberian Tuhan. Ya. Kalau namanya pemberian, suatu saat akan. Wis, begitu teganya Anda yang ngomongnya. Kelihatan, lepas bebas, ambil. Nyoh. Tuh. Jadi ini kelihatan bukan orang yang berbahagia, ini yang terluka banget gitu kan ya. Nah, Bapak Ibu yang kedua adalah apa? Next, perkawinan itu adalah apa? Di dalam perkawinan, kasih suami istri itu total. Tidak main hitung-hitungan. Apa artinya kasih? Kasih itu kasih, give, beri, beri. Maka di dalam kasih tidak pernah mengatakan, "Pah, kamu gak tahu, gue udah capek banget. Saya udah beresin rumah, saya udah buatin masakan, saya sudah bayar ini, bayar itu. Kamu pulang kerja cuma duduk doang, gak ngapa-ngapain." Lalu suaminya, "Mah kamu gak tahu saya itu capek banget gitu ya. Tadi pertemuan dengan ini dimarah-marahin, ketemu sana, saya juga capek." Lihat, kalau di dalam perkawinan hanya dua-duanya mengungkapkan kejengkelan, kemarahan, kekesalan, maka apa yang terjadi? Tidak aneh kalau di rumah selalu muncul perang dunia. Karena gak sadar perkawinan itu cintanya total. Untuk kamu, yang penting kamu bahagia. Edan gak? So sweet gak? Itu perkawinan Katolik. Saya berikan segala-galanya untuk kamu. Waktuku. Maka seorang suami pernah waktu mau bayar di kasir, saya lihat di dompetnya ada foto istrinya. Jarang banget terjadi. Sampai saya kagum dan terharu. Wow, Pak, edan. Kenapa Romo? Sayang banget ya sama istri. Apa Romo kok berkesimpulan seperti itu? Itu buktinya di dompet. Ada gambar potret istri. Kan berarti itu Bapak sayang. Bukan Romo. Di kantor itu saya punya banyak masalah dan masalahnya berat semuanya. Kalau saya punya banyak masalah dan masalah itu berat, saya buka dompet saya dan saya lihat istri saya. Dan saya berdoa, Tuhan, masalah paling berat aja bisa saya hadapi. Apalagi cuma masalah kecil seperti ini. Gitu ya. Jadi rupanya istri itu kekuatan saudara-saudara, betul. Bapak boleh kepala keluarga, istri leher keluarga gitu ya. Kepala gak bisa nengok kalau leher gak nengok. Saya bergaul dengan pemain-pemain Harley yang tatoan. Harimau lah, ular lah gitu. Tapi kalau dengan istrinya, tatar Harley kan brum, lalu istrinya, "Mau kemana?" "Mau jalan." "Enggak." Itu harimau jadi kucing.
Dan naga jadi cacing, saudara-saudara. Kalahlah. Saya pernah bicara di korps kepolisian gitu kan, yang bintang 2 gitu ya. Semua anak buahnya, lapor dan, siap dan gitu ya. Terus Bapak hebat ya. Terus bapaknya berkata, hanya di sini saja Romo. Kenapa Pak? Di rumah saya kalah, ada bintang 3 Romo. Kata. Jadi suami itu seperti apapun, segagah apapun, kalau sudah di rumah, istri itu ngegas, weng, iya ya ma, iya ma, iya ma, iya 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 iya, sudahlah gitu ya. Maka saya pernah sedih Bapak Ibu, sedih banget. Saya kan kalau menikahkan orang ada yang namanya kanonik. Kalau kanonik sendiri-sendiri lalu bareng. Lalu kalau udah kanonik itu kan calonnya semangat sekali. Lalu saya tanya, nanti kalau pas menikah, ada masalah kamu berkelahi, siapa yang harus minta maaf? Anda tahu hampir semua perempuannya nunjuk pada laki-laki. Dan semua laki-laki. Terus saya tanya, kenapa kamu sampai seperti itu? Ya memang selalu laki-laki yang salah. Lalu laki-laki kenapanya? Memang ditakdirkan harus salah Romo gitu, saya harus minta maaf duluan. Betul para ibu? Ini di Jember mau dikasih rekoleksi sama Bapak Paus juga tetap tidak akan bertobat kayak gini sih. Menuntut supaya apa? Suami yang salah harus minta maaf gitu ya. Lihat, tidak total. Next. Di dalam perkawinan, kita harus lihat bahwa perkawinan itu anugerah yang bisa menjadi musibah kalau kita tidak pandai menjaga. Tetapi perkawinan itu bisa menjadi anugerah terindah kalau kita bisa menjaga. Saya pun sama. Saya hidup imamat bahagia sekali. Saya mulai goncang waktu saya sekolah di Filipina. Teman-teman saya beautiful. Dan kalau kuliah semuanya pakai ini pendek, ini turun. Ini turun, ini naik. Sehingga nilai saya jelek semuanya. Dan orang Filipina kalau ketemu father langsung meluk hangat erat padat. Wow, hi father, how are you? I miss you father. Edan. Lalu lama-lama saya terlalu nyaman. Dan akhirnya saya berkata, Tuhan, bisa saya keluar, jebol. Saya harus berkata, tidak, enggak. Maka setiap teman datang, hi father, may I hug you? No, no, no. Just enough, shakes my hand, enough. Why father? We are hug in Christ, hug in Christ, hug in Christ, kata saya tuh. Lu gak punya masalah, gua pulang masalah, kata saya itu. Jadi hati-hati, saya sebagai imam pun harus tahu diri. Tahu diri. Saya harus ada batas. Karena orang kalau sudah konsultasi, menangis-nangis, terlibat, minta dipeluk. Oh no, kata saya. Kenapa Romo? Nanti saya ketagihan. Loh, saya harus tahu diri. Saya harus tahu diri. Saya laki-laki men. Saya tidak tertarik melihat Romo. Enggak. Melihat suster, tidak. Tidak. Jadi perhatikan, saya harus jaga panggilan saya. Sama, perkawinan pun seperti itu. Anda membuat perkawinan menjadi musibah kalau tidak menjaga perkawinan Anda.